Itu semua terjadi sekitar awal tahun 2000. Tidak sengaja aku mengetahui perselingkuhan Dean dengan seorang wanita bernama Juwita di kantornya. Saat itu aku hendak akan membawakannya makan siang yang tertinggal dan melihat Dean bersama wanita itu dari celah pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Aku sengaja tidak masuk ke dalam ruangan Dean dan memilih berpura-pura tak tahu tentang perselingkuhannya. Aku harus lebih cantik dari wanita itu agar Dean kembali padaku. Tekadku, aku membawa lagi bekal makan siang Dean dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku mengeluarkan semua baju lamaku dan akan mengisinya dengan yang baru. Aku ingin ada perubahan. Aku tak akan membiarkan wanita itu merebut suamiku, kataku dalam hati. Semua baju wanita itu kusumbangkan ke sebuah yayasan. Keesokan harinya dan di hari yang sama, aku pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa baju dengan model yang berbeda. Tentu saja, aku menyembunyikan semua itu dari Dean dan bersikap seperti biasa, seolah-olah dia berhasil menipuku. Hari menyulitkan itu pun tiba. Aku mulai memutar otak untuk menyuguhkan yang terbaik untuk suamiku. Aku mulai merias wajah dan mengenakan baju-baju yang saat itu sedang trendy. Setiap hari aku melakukannya hingga tersadar kalau sedikit demi sedikit rambutku mulai menipis. Aku menyadari perubahan pada rambutku dan menyembunyikannya dari Dean. Aku tidak mau ini merusak semua rencanaku, pikirku. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa khawatir tentang Dean. Aku selalu terbangun jika mendengar ponselnya berbunyi atau mulai mengintip dengan siapa Dean saling mengirim pesan. Hidupku menjadi tidak tenang dan rambut yang semakin menipis membuat lubang-lubang kecil bermunculan di kepalaku. Mulanya aku bisa menutupinya dengan aksesoris, tetapi rambutku berguguran semakin cepat. Aku stres berat saat itu. 1 tahun berlalu dengan semua kesulitan yang harus kuhadapi. Merias wajah setiap hari, berusaha untuk tampil modis, melakukan riasan pada rambut, membersihkan rumah, hingga memasak makanan lezat untuk Dean. Aku harus berkejaran dengan waktu, dan lubang di kepalaku semakin banyak dan terlihat. Sampai suatu hari, Dean mulai mencurigainya. "Nih, rambutmu tak terlihat seperti biasanya," ucap Dean. Saat kami makan malam, aku diam dan berpura-pura tak mendengar kalimatnya. Tapi nasib buruk memang sedang berpihak padaku. Tak lama berselang, Dean menemukan gumpalan rambut dari makanannya. "Apa ini?" tanyanya. Mau tak mau, aku mulai menceritakan apa yang terjadi pada rambutku. Beberapa bulan belakangan, aku malu, tapi mendekap harap kalau Dean akan mendukungku dan mengatakan ia mencintaiku apapun kondisiku. Namun sayangnya, semua itu hanya khayalan. Dean justru bangkit dari kursi makan dan pergi ke kamar kami tanpa berkata apapun. Aku tetap di kursiku dan hanya menatap makanan yang mulai dingin. Tak lama, Dean datang membawa 2 koper besar di tangannya. Aku terperangah dan berpikir ia akan pergi, lalu tinggal bersama kekasihnya. Sayangnya malam itu, yang harus keluar dari rumah adalah aku. Dean melempar kedua koper itu ke halaman rumah kami, lalu menyeretku hingga jatuh di depan pintu. "Keluar kamu dari rumahku. Aku tidak ingin memiliki istri penyakitan seperti kamu,"
bentak Dean. Lalu ia masuk ke dalam dan membanting pintu rumah tepat di depan wajahku. Aku hanya bisa menangis dan menyesali rambutku yang terus menipis. Tak lama, dua tetanggaku datang dan membawa aku ke rumah mereka. Satu memegangiku yang sudah tak sanggup berjalan, dan yang lain membawa kedua koper besarku. "Duduk dulu di sini, aku akan membuatkanmu teh hangat," kata Tania. Aku hanya bisa menuruti ucapannya sambil tetap menangis. "Sudahlah, pria kasar seperti itu tidak pantas mendapatkan air matamu," sahut Mario. "Mereka adalah sepasang kekasih yang tinggal berseberangan denganku." Aku dan Tania sering pergi bersama ke supermarket atau kafe yang tak jauh dari rumah kami. "Kamu bisa mengatakannya pada kami jika kamu mau," balas Tania sambil meletakkan secangkir teh di depanku. Aku percaya mereka dan menceritakan apa yang terjadi sambil terisak. Mereka mengernyitkan dahi, entah kasihan atau tak bisa mendengar ucapanku dengan jelas. Aku tidak tahu, tapi rasa perasaanku sedikit lega setelah menceritakannya. Malam itu mereka menemaniku hingga pagi. Kami banyak mengobrol untuk mengaburkan pikiranku tentang Dean. Mereka memintaku untuk tinggal di sana hingga aku mendapat pekerjaan, dan terpaksa aku menyetujui permintaan itu. Sejak menikah, Dean melarangku untuk bekerja di kantor lamaku. Semua uang tabungan kami dipegang pula olehnya. Waktu itu, aku terpaksa menjual apartemenku karena bisnis Dean sedang tidak bagus, dan satu-satunya orang yang bisa membantu adalah aku. Ketika Dean mengusirku, aku tak lagi memiliki tempat tinggal ataupun uang untuk bertahan hidup. Tania dan Mario menampung karena tahu kondisiku yang sebenarnya. Keesokan harinya, aku melihat Juwita datang dengan mobilnya, lalu mengeluarkan beberapa koper besar. Dean terlihat bahagia menyambut wanita barunya di rumah itu tanpa mempedulikanku yang berdiri tepat di seberang menatap kebahagiaannya. Tak lama, lalu seseorang menepuk bahuku. "Sudahlah, sudah waktunya kamu melanjutkan hidupmu," ucap Tania. Ia lalu membawaku masuk ke dalam rumahnya dan membuat aku sibuk seharian hingga aku lelah, lalu tertidur pulas di sofanya. 1 minggu, aku harus menumpang hidup pada Tania dan melihat pemandangan yang sangat kubenci setiap harinya. Kebencian itu menjadikan aku nekat mencukur habis sisa rambutku dan mulai belajar membuat wig. Tania memuji hasil karyaku dan mengatakan kalau wig itu terlihat sangat natural, seperti rambut asli, katanya. 2 hari kemudian, aku mendapat panggilan kerja untuk kesekian kalinya dan sangat mempersiapkan diri untuk itu. Akhirnya, sebentar lagi aku tidak lagi menyusahkan Tania, pikirku. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku pergi ke perusahaan itu dengan sangat percaya diri, namun sayangnya mereka tidak menjadikan aku bekerja di sana. Aku merasa sangat kecewa hingga tak sadar tersandung sesuatu yang membuat wigku jatuh ke lantai. Semua orang di sana terpaku ke arahku, meskipun akhirnya mereka berpura-pura tidak melihatku. Kupungut wig itu dan berlari ke kamar mandi. Aku menangis di salah satu bilik di sana. Setelah lelah menangis, aku memakai lagi wig itu dan keluar dari bilik kamar mandi. Tak kusangka, seorang wanita sudah berdiri
menungguku di depan pintu. "Halo, maaf mengganggu. Aku hanya ingin bertanya, di mana kamu membeli wig itu? Karena punyaku terlihat sangat jelek," ucapnya sambil melepas wig dari kepalanya. Aku sangat terkejut. "Tak apa, semua orang punya masalah masing-masing. Kamu tidak perlu malu. Hanya karena kamu mengenakan ini," tambahnya. Sedikit demi sedikit, kepercayaan diriku mulai timbul. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. "Aku membuatnya sendiri. Kamu mau kubuatkan?" tanyaku. Wajah wanita itu terlihat sangat bahagia. "Benarkah? Aku akan membayarnya setelah kamu membuatkannya untukku," jawabnya. Wanita itu memberikanku kartu nama. Sebelum akhirnya ia berjalan melewati pintu kamar mandi. Aku pulang ke rumah Tania dan menceritakan apa yang terjadi hari itu. Ia sangat senang, lalu menyiapkan satu ruangan untuk aku mulai membuat wig. Bermula dari satu orang, lama-lama wig yang kubuat mulai menjadi bahan pembicaraan. Selain terlihat seperti rambut asli, wig itu juga memiliki banyak varian model. Perlahan, aku pindah ke sebuah rumah kecil untuk memulai bisnisku. Tak jarang Tania dan Mario datang berkunjung dan membantuku mengurus bisnis sendiri. Kebetulan, mereka memang sudah menjalani bisnis bersama selama bertahun-tahun. Semua yang diajarkan Tania dan Mario, ku terapkan dengan baik. Meskipun tak bisa kupungkiri, ada pasang surutnya yang tak pernah ku alami. Bisnisku mulai berkembang sangat pesat, dan wig yang ku keluarkan berubah menjadi sebuah tren saat itu. Aku mulai membuka toko di berbagai daerah, dan tanpa ku sadari, rambutku mulai tumbuh subur kembali. 2 tahun menjalani bisnis yang sedang naik pesat, tak sengaja aku melihat Dean masuk ke salah satu tokoku. Ia terlihat sedang memilih beberapa wig yang sekiranya cocok, entah untuk siapa. Saat aku sedang memperhatikannya dari balik meja kasir, Dean mengenali dan menghampiriku dengan wajah bahagia. "Sudah lama aku tak melihatmu. Aku tidak tahu kalau kamu bekerja di sini," sapanya. "Cari wig dengan model seperti apa, Pak?" tanyaku, berpura-pura menjadi pegawai toko. Aku tidak tahu. Pilihkan yang paling modis untuk istriku. Dia sakit-sakitan dan rambutnya mulai pitak seperti kamu dulu," sahutnya. Aku ingat apa kamu sekarang pakai wig?" tanyanya, dan aku hanya menggeleng bingung. "Maukah kamu kembali padaku? Aku tak ingin hidup bersama istri yang sakit-sakitan. Buat apa aku hidup dengannya kalau ada kamu yang sudah sempurna seperti dulu," tambah Dean. Aku tak menyangka pria macam itu yang dulu kunikahi, bahkan kutangisi hingga berhari-hari mendengar ocehannya yang semakin membuat telingaku sakit. Aku pun mengusirnya dari tokoku. "Keluar kamu dari sini," ucapku. Dean yang masih mengoceh tiba-tiba terdiam. "Kamu cuma pegawai di sini dan aku pembelimu," sahutnya. Tak lama, 2 satpam datang menghampiri kami dan menyeret Dean keluar dari toko. "Aku pemilik toko ini dan beberapa toko lainnya. Jadi tolong keluar dari sini karena kamu pria paling aneh yang pernah kutemui," sahutku. Sejak saat itu, aku tak lagi melihat wajah Dean di tokoku. Entah dia datang saat aku tidak ada, atau dia benar-benar menghilang. Aku tak tahu. Mungkin tepatnya tidak peduli, dan aku hanya merasa kasihan.
pada siapapun yang menjadi istrinya saat itu. Sekian.